Pada suatu kali, secara tiba-tiba, saya mendapatkan ada suatu penglihatan rohani yang Roh Kudus berikan kepada saya. Saya melihat ada orang-orang yang memakai tempered glass, yaitu lapisan anti gores yang biasanya dikenakan di smartphone. Tapi kali ini tempered glass tersebut memiliki ukuran yang sangat tebal. Saya melihat wajah mereka penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan ketenangan. Dan perhatian saya pun langsung tertuju kepada tempered glass yang sangat tebal tersebut. Saya kemudian bertanya kepada Roh Kudus, apa maksud dari hal itu? Lalu Roh Kudus menjelaskan bahwa itu adalah pelindung hati dari segala bentuk ketersinggungan serta berbagai macam emosi negatif lainnya yang seringkali lupa dipergunakan atau dikenakan oleh orang-orang percaya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lalu saya bertanya kembali kepada Roh Kudus, terbuat dari apakah material dari anti gores tersebut? Dan dia menjelaskan bahwa itu adalah firman Tuhan yang menjadi sikap hati, dasar keyakinan, dan gaya hidup orang-orang percaya. Berikut adalah ayat-ayat firman yang dapat kita pergunakan untuk menjadi anti gores dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Firman Tuhan menuliskan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ingatlah bahwa kita sudah mati terhadap segala macam bentuk dosa. Jadi dosa sudah tidak bisa lagi mendidik kita untuk membenci, menjadi kecewa, putus asa, ataupun hidup dalam berbagai macam gejolak konflik batin lainnya. Sekarang kita hidup hanya bagi Allah yang terus diajarkan oleh Roh Kudus untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, serta memanifestasikan kasih ilahi setiap hari. Yang kedua, kitab Filipi 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita. Seburuk apapun orang lain yang ada di hadapan kita, bukan berarti kemudian kita jadi berhak untuk memikirkan hal-hal yang buruk tentang orang tersebut. Firman Tuhan secara tegas berkata, untuk kita bisa terus merenungkan hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan dalam diri orang lain. Adakah hal tersebut di dalam diri orang yang pernah melakukan kejahatan terhadap kita? Jika firman Tuhan memerintahkan kita untuk memikirkannya, berarti kebaikan, keindahan, ataupun kemurnian itu pasti juga ada dalam diri mereka. Masalahnya, kita terus memberi diri untuk diajak atau dilatih berpikir dengan cara iblis yang memang berniat untuk membunuh, menaburkan benih kebencian, mencuri, dan membinasakan. Memanifestasikan kepahitan hidup yang membuat orang lain jadi kehilangan damai sejahtera karena diri kita. Tolaklah segala pengajaran kebencian tersebut dari dalam pikiran kita. Jangan mau menerima pemikiran iblis, tapi ikutilah pikiran Kristus seperti yang tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8. Sadarilah bahwa pikiran buruk yang menyebabkan kita sakit hati, kecewa, dan kepahitan hanya akan membuat kita sakit-sakitan, sering merasa lelah, dan terus mengalami penurunan daya tahan tubuh yang bisa menyebabkan munculnya berbagai jenis penyakit. Jadi yang rugi adalah diri kita sendiri. Jika kita memikirkan segala yang baik, maka yang untung juga diri kita sendiri. Oleh karenanya, bukanlah hal yang sulit untuk kita mengambil keputusan yang tepat, yaitu hanya memikirkan segala hal yang baik saja. Yang ketiga,
Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 menuliskan, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang." Jangan mau kalah. Jangan jadi ikut-ikutan memanifestasikan emosi negatif dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang memanifestasikan kebencian. Jangan mau. Ini adalah peperangan yang harus kita menangkan. Sebab kegelapan akan tersingkir jika ada terang. Kejahatan juga pasti tersingkir jika ada kebaikan. Teruslah melakukan hal yang baik. Pastikan diri kita tetap bersukacita. Ingat, balaslah segala bentuk kejahatan dengan kebaikan. Pokoknya tersenyumlah, bersukacitalah, teruslah menyembah, teruslah melakukan deklarasi firman, dan teruslah pergunakan kata-kata yang membangun. Dan jangan mundur atau menyerah sedikit pun sampai kondisi di sekitar kita mengalami perubahan, di mana orang-orang yang memanifestasikan kebencian jadi kehilangan emosi negatifnya. Itulah tanda bahwa kejahatan telah dikalahkan oleh kebaikan yang kita manifestasikan. Maut ditelan dalam kemenangan. Itulah antigores yang harus kita pakai setiap hari, sehingga kita dapat terus menyelesaikan kehendak Tuhan tanpa terganggu dengan tajam dan kerasnya kehidupan di dunia ini. Amin.